Oke, halo semuanya. Eee Selamat datang lah ya di recording ini lagi. Jadi di recording ini kita mungkin ya bahas yang lebih agak penting lah, yaitu raging shift. Jadi raging shift itu anggap aja kayak eee, perubahan besar dalam market atau enggak kondisi market dominan gitu loh. Karena kalau kau paham ini, jadi tuh kau tuh nggak cuma bisa baca chart, tapi bisa ngerti kapan strategi yang kau pakai itu udah nggak relevan lagi. Oke, jadi buat basicnya, apa itu raging shift? Jadi sebenarnya raging shift itu bukan sekedar harganya tuh naik atau turun gitu. Nah, sini. Tapi ini tuh perubahan total, anggapnya kayak mungkin DNA market, mulai dari ada volatilitas, ada arah tren, terus ada korelasi antar aset atau kita bisa anggap sebagai cross asset confirmation sampai reaksi ke data ekonomi. Ekonomi. Nah, oke. Jadi contoh gampangnya ya, semisal dulu waktu CPI inline marketnya biasa-biasa aja, adem atau sideways, tapi sekarang CPI inline tuh bisa bikin yieldnya loncat maybe 10 bps atau 10 basis point, itu berarti artinya regime tuh udah mulai ganti. Nah, jadi kita masuk sekarang ke perbandingan regime lama lawan si regime baru. Jadi kalau di regime lama itu ya biasanya volatilitas stabil, terus korelasi antara aset itu normal, udah gitu likuiditasnya mungkin tinggi dan sentimennya bisa dianggap sebagai greed gitu. Nah, terus yang regime barunya ya berarti kebalikannya, berarti semuanya itu berubah, berarti nggak stabil atau volatilitasnya naik tajam, pada korelasinya rusak, terus ya likuiditasnya ya apa ya nggak tinggi atau kesedot gitu, terus sentimennya berubah yang dari greed jadi fear. Jadi intinya respon market terhadap data yang berubah drastis lah, drastis. Padahal jenis datanya itu sama. Nah, begitu. Oke, jadi kita masuk sekarang ke jenis-jenis regime shift itu. Jadi yang pertama itu ada si volatility regime shift. Aduh, sorry guys. Sorry ya. Oke, sorry. Nge-lag. Oke, jadi pertama itu ada volatility regime shift. Jadi ini ya guys ya. Kalau volatility regime shift itu dari low fall ke high fall, maksudnya dari low fall ke high fall itu ini sering jadi sinyal awal ke besar gitu loh. Terus yang kedua ada macro regime shift. Ini dari inflationary growth ke disinflation slowdown. Simpelnya begitu. Terus ada liquidity regime shift dari QE yang uangnya benar belajar berubah ke QT atau yang uangnya itu jadi ketat gitu atau nggak berubah banyak. Terus ada market regime shift. Jadi kalau market aja sebenarnya gampang sih, dari trending yang dari trend yang bull pindah ke bear market, terus atau enggak momentumnya patah total. Nah jadi supaya kita bisa ngedeteksi regime shift itu gimana, sebenarnya kita bisa lihat dari kombinasi indikator. Ada yang pertama itu fix atau volatility index. Kalau semisal tiba-tiba loncat, berarti artinya fear naik. Terus yang kedua itu ada yield curve-nya 10Y ke 2Y. Kalau semisal mulai inversi, berarti arah ekonominya lagi shifting. Terus yang paling gampang mungkin kita bisa compare ke DXY lawan gold. Kalau dua-duanya naik, simple. Berarti artinya korelasinya rusak. Terus yang keempat bisa liquidity index atau reverse repo. Kalau semisal satu turun berarti ada likuiditasnya lebih ketat atau mungkin bahasanya enaknya pengetatan likuiditas gitu. Jadi di sini kita bisa masuk ke strateginya, ini kan dari indikatornya. Kita bisa masuk ke ini strategi tiap regime. Nah,
begitu kita tahu si regime kita bisa adaptasi strategi. Jadi kalau low fall atau bull kan berarti trennya halus. Kalau horizontal berarti kamu bisa main trend flowing atau breakout. Terus yang kedua ada transition. Kalau transition itu berarti noise tinggi, mulai banyak fake break. Berarti kalau begitu kau bisa fokus ke range trade atau protect capitalmu, entah itu di retail atau funded. Terus yang ketiga itu ada high fall atau bear, itu berarti kebalikan ini aja guys, sebenarnya simple. Kalau ini berarti panic move seperti melebar, berarti mungkin kalian bisa pakai strategi defensif gitu, atau mungkin mean reversion. Simple sih sebenarnya buat basicnya region shift itu. Region shift itu tanda-tandanya itu bisa juga lihat dari volume. Ada tiga biasanya. Yang pertama itu kalau semisal volume tiba-tiba spike 2 sampai 3 kali, itu berarti ada shock atau regime barunya mulai. Terus yang kedua, kalau volume drop walau seharganya lagi ngetrend gitu atau trending, berarti kalian bisa anggap itu sebagai market tuh lagi kehilangan arah. Yang kedua, yang terakhir itu ada volume tinggi ditambah volatilitas tinggi. Kalau begitu simple, berarti high fall ini, high fall regime ini aktif. Begitu. Nah, jadi ini juga aku bakal bahas ini juga deh, nggak apa-apa. Nah, jadi eh, kalian tuh selalu anggap market tuh nggak linear ya. Jadi dia tuh bergerak ke piece by piece dari satu fase ke satu fase lain. Nah, dari situ penyebabnya angka CPI yang sama kita bisa dianggap bullish di satu regime tapi bearish di regime berikutnya. Nah, balik lagi semua itu tergantung konteks, ada liquidity, growth sama inflation regime yang aktif pas waktu itu. Jadi mungkin kesimpulannya regime shift itu sekali lagi bukan cuma buat perubahan tren tapi perubahan cara mungkin investor global atau how the world see the market, see the risks itu tengah melihat resiko gitu loh. Dan tugas kita ya sebagai trader yang mungkin bakal fokus ke sini, ya kita bukan nebak harga tapi kita tuh bisa nebak regime shift mana sih lagi aktif sekarang gitu loh. Nah, karena kalau kalian bisa tahu regime ya berarti kamu itu bisa lebih adaptasi lebih cepat lah dari marketnya begitu loh, dan itu yang bisa bikin dirimu itu survive lama lah buat di market. Jadi simpelnya sebenarnya strategi kalian tuh nggak jelek guys, cuma mungkin udah nggak cocok mungkin buat musim ini gitu loh. Jadi ya region safe itu fungsinya itu belajar lah, baca musimnya, terus biarin strategi kau tuh apa ya bahasa simpelnya, nyesuaiin sama cuaca market gitu loh. Oke, dari sini kita bakal masuk ke model HME ya. Oke, sekarang kita masuk ke hidden Markov model atau HMM. Jadi ini tuh model ini tuh anggap aja sebagai ibarat mesin probabilitas lah. Karena di sini kita tuh nggak lagi sekitar nebak harga naik atau turun, tapi kita udah masuk ke level ya mungkin kayak quant modeling, karena ini tuh deteksi eh, probabilitas market itu sedang ada di mana gitu loh, apakah dia low fall, high fall atau transisi. Nah, jadi dia ini nggak peduli arah market kemana, tapi dia tuh fokus ke perilaku returnnya. Kalau market tuh menunjukin karakter yang berbeda, berarti misal kayak eh, volatilitas naik, korelasi pecah, atau reaksi data makin liar, berarti HM itu bakal baca sebagai pergerakan atau pergeseran regimen lah. Nah, rumus dasar ini sebenarnya ini rumus dasar banget. Jadi yang P ini tuh kemungkinan market tuh bakal di regime lama, sedangkan satu kurang P itu kalau si itu ke regime baru. Jadi semakin kecil nilai P-nya, semakin besar peluang pasar market tuh lagi shifting. Nah, sebenarnya aku udah siapin alat, maksudnya if you guys know Python, jadi di sini tuh tujuan ntar ya aku siapin tunjukin dulu. Kok nggak bisa? Alright, oke. Okay. Jadi kode ini tuh atau Python ini simple. Ini tuh buat deteksi pergerakan rejim pasar lah, rejim shift. Dengan cara ngitung probabilitas market tuh sedang berada di rejim tertentu, misal low fall atau low high fall, berdasarkan perubahan volatilitas return harganya lah. Oke, jadi si import ini tahu simple lah. Jadi kalau Nambi itu buat operasi matematik, ada log, reshape dan lain-lain. Dan Pandas itu buat baca sama manipulasi data harga lah. Dan HMM ini tuh buat lebar inti buat si model lah, buat si model hidden Markov model. Terus ini minimal buat sedikit nanti lah. Nanti bakal aku kasih lah kodenya, kok santai aja. Terus yang ini
Ini tuh buat ambil dari file CSV yang udah kita buat. Jadi memang sih kita di sini harus journaling dulu karena kalian tuh perlu banget data si BTC USD-nya. Sebenarnya yang kalian buat di data ini tuh hari ini terus marketnya berapa, returnnya berapa, simple simple sih sebenarnya. Ya beginilah yang kalian buat nih. Misalkan tanggal 1 harga BTC berapa, terus returnnya berapa, begitu. Oke, terus yang ketiga itu ada hitung log returnnya yang ini tuh hitung si log returnnya. Jadi price tick shift satu ini itu geser harga satu baris ke bawah buat bandingin sama harga sebelumnya. Terus ada NP titik log price atau price shift ini buat hitung log returnnya. Return relatif, tapi sekali lagi ya ini relatif bukan selisih kasar. Terus ada dropnya ini buat buang baris pertama lah karena belum ada returnnya gitu loh. Terus yang recap ini buat bentuk array supaya diterima model HMM gitu loh. Nah jadi ini model HMM nya. Ini tuh si components 2 ini berarti kita deteksi dua regime lah. Ada regime 1 low volatility sama regime 2 high volatility. Terus yang full ini conference type full ini itu buat model ngitung variasi antar returnnya lah. Aku sedikit perbaikin dulu lah ya. Oke, all good. Oke. Terus yang entitas 1000 ini tuh sebenarnya buat jumlah iterasi maksimum biar cover aja sih. Terus yang ini model fit hari ini itu buat melatih model lah berdasarkan pola returnnya si BTC USD. Nah, terus kita masuk ke prediksi si probabilitasnya. Nah nanti model HM itu bakal ngeluarin si regime-regime. Jadi kalau kode ini saya tinggal run Python file, nanti bakal muncul di sini bla 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 dan bla muncul ya. Gitu ya. Jadi hari kedua itu artinya market tuh cenderung masih tenang lah karena regime 1 ya dominan. Terus hari keempat ya mulai shifting ke high fall karena regime 2 ya naik. Begitu, simpelnya begitu. Nah, kalian bisa di sini lah. Nah, begitu. Oke, jadi apa ya? Next stepnya lah. Eh cara jalanin si model aja. Model hidden Markov regime shift ini lah. Jadi step pertamanya kalian harus buka namanya CMD. Aduh, spill. Ah, jadi dari CMD itu kalian eh, terminal nih, contoh terminal sini ya. Kalian tinggalin aja, tinggal Python version. Aduh, ngelag, sorry guys. Di sini nanti kalian muncul versi Pythonnya berapa. Udah begitu, kalian tinggal install si library yang diperluin aja. Jadi buat jalanin kode ini, buat ngitung si regime ini, kalian itu perlu pip install. Sorry guys, install numpy pandas. Cuma aku nggak bakal jalanin karena aku udah ada gitu si numpy pandas ini. I don't need to do this again lah. Oke guys. Oke, jadi wadah begitu kalian tinggal buat folder projectnya aja. Yang kalian folder project itu ya ini data si journaling atau data collecting. Ya, bebas lah kalian mau BTC USD, mau Euro USD, XO USD, up to you. Ini kan sebagai contoh aja dan ini pun pakai angka dummy. Nah, jadi dari sini kalian udah ketahui lah. Jadi buat si interpretasi hasilnya gimana. Jadi kalian bisa tahu kalau prop regime 2 itu makin tinggi berarti artinya market gak makin stabil. Kalau balik turun artinya kondisi itu mulai tenang lagi gitu loh. Jadi sebenarnya ya penting itu bukan hasil 0,7 atau 0,3-nya atau gimana dari sininya lah dari prop regime atau procedurannya, tapi arah pergeserannya lah. Kalau uh, probabilitas regime 2 naik terus berarti itu sinyal bahwa struktur pasar tuh lagi ganti gitu loh. Dan tugas kita adalah adaptasi, bukan prediksi. Simple, that's it. Ini aja sih harusnya kalian pelajarin dulu karena sebenarnya buat ini sama aja. Ini sebenarnya lebih simple karena ini tuh kalian pakai average true range aja, kalian bisa inilah
nanti saja dulu ini. Kalian bisa fokus ke modal ini dulu aja karena buat rasa VR ini sebenarnya simple banget. Kalian tinggal buka indikator trading view, dari aja ATR, udah gitu tinggal ganti trading view jadi begini ya. Kalau kalian buka aja, misalkan di BTC lagi, kalian tinggal indikator ATR, average to range di sini kalian tinggal ubah aja. Kalau buat yang si short termnya berarti kalian ubah jadi si ininya tuh 10. Sorry. Nah, ini length 10, ini short termnya. Yang oke, terus kalian kalau mau ganti ke long term kalian tinggal 60. Begini, ini kan pasti berbeda tuh. See, as you guys can see ini pasti berbeda. Dan dari situ kalian tinggal masukin angka dari di sini yang ada di bawah sini dan masukin ke rumus ini. Kasih poles that, kalian tinggal bagi aja. Simple. That's it. Oke guys, thank you ya. See you di next live session dan next recording.